Saya sakit. Saya sakit. Saya kritis dalam waktu 3 hari dan ada kemungkinan besar meninggal. Itu dia kenapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahira Mahliza Ramadita dari kelas 10 IPA 2 SMA Negeri 1 Balikpapan akan memberikan tanggapan terhadap video YouTube sebagai tugas PJOK. Sebelumnya saya sudah menonton podcast Deddy Corbuzier dan saya akan menjelaskan sedikit tentang isi video tersebut. Seorang Deddy Corbuzier kecewa bahwa dirinya terkena COVID-19 hingga terkena badai sitokin. Tetapi Dr. Gunawan sebagai dokter yang menangani Deddy memberitahukan bahwa Deddy tidak perlu kecewa karena akibat dari pola hidup yang sehat dan olahraganya yang kuat. Deddy mampu melewati masa kritis yang cepat dan saturasi oksigen bertahan pada 97-99 tidak turun jauh. Peradangan paru-parunya pun sudah rusak 60%. Deddy ditangani oleh dokter yang tepat yaitu Jenderal Lukman Waka RSPAD, Dr. Wenitan, dan Dr. Gunawan. Mereka semaksimal mungkin untuk mempertahankan hidup Deddy Corbuzier. Andai Deddy tidak berolahraga dan pola hidup tidak sehat, ada kemungkinan Deddy bisa meninggal. Dr. Gunawan memberitahukan bahwa vitamin D dan zinc juga belum ada kepastian apakah benar bisa menyembuhkan atau bahkan membuat risiko terkena COVID sangat kecil. Tetapi Dr. Gunawan memberikan vitamin D dan zinc kepada Deddy atas penelitian-penelitian yang akhirnya membantu untuk menurunkan peradangan paru-paru Deddy Corbuzier. Setelah 2-3 hari, Deddy selamat dari masa kritis badai sitokinnya. Ternyata banyak cerita juga dari Dr. Gunawan, salah satunya yaitu Dr. Gunawan banyak sekali membantu pasien-pasiennya seperti memberikan obat-obat yang mahal dengan uang pribadinya, dan bahkan menggunakan kendaraan pribadinya untuk pasiennya. Karena dia tahu kalau dia tidak membantu, maka banyak orang yang akan meninggal. Yang saya lihat dari video tersebut adalah terdapatnya banyak informasi-informasi positif yang disampaikan Dr. Gunawan seperti tentang kesehatan, olahraga, penelitian, dan kebaikan serta ketulusan seseorang, dan Deddy Corbuzier juga menyadarkan kita untuk selalu berolahraga demi kesehatan diri. Tetapi saya juga kurang setuju dengan sikapnya Deddy Corbuzier yang memotong pembicaraan Dr. Gunawan. Hal itu karena mungkin saja informasi yang diberikan tidak disampaikan dengan jelas. Di dalam video podcast tersebut terdapat dua orang yang menjadi pembicaranya yaitu Deddy Corbuzier dan Dr. Gunawan. Diodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo atau yang biasa dikenal secara profesional sebagai Deddy Corbuzier adalah seorang mentalis, aktor, presenter, dan YouTuber Indonesia yang lahir pada 28 Desember 1976. Deddy mengakhiri masa lajangnya dengan Kalina Oktarani pada 25 Februari 2005 dan dikaruniai seorang anak bernama Ascanio Nicola Corbuzier. Kehidupan pasangan ini bertahan selama kurang lebih 8 tahun dan bercerai pada 31 Januari 2013. Deddy Corbuzier adalah penerima Merlin Award untuk mentalis terbaik dunia 2 kali berturut-turut. Deddy memulai debutnya di televisian dengan tampil dalam acara Impresario 008 di RCTI pada tahun 1998. Deddy pernah menulis, menyutradarai, dan membintangi film aksi berjudul Triangle The Dark Side pada tahun 2016. Deddy juga dikenal sebagai seorang YouTuber. Setelah mundur dari dunia persulapan, Deddy aktif membuat video siaran berjudul Close the Door di saluran YouTube miliknya. Pada Maret 2021, saluran tersebut memiliki lebih dari 14 juta pelanggan dan videonya memiliki lebih dari 2,31 miliar penonton. Dr. Gunawan lahir di Ponorogo, Jawa Timur pada 1981 dari pasangan Endang Wahyuni dan Untung. Dia adalah anak pertama dari 4 bersaudara. Adik keempatnya juga menjadi dokter yang saat ini mengambil spesialis bedah tulang. Dr. Gunawan SPPD adalah dokter spesialis penyakit dalam yang berpraktik di MRCCC Siloam Hospital Semanggi, Jakarta Selatan. Dr. Gunawan juga terhimpun dalam Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia. Sebelumnya, ia menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 2000-2006. Kemudian di Internal Medicine Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 2007-2012. Istri dari Dr. Gunawan adalah Dr. Velma Herwanto yang merupakan dokter spesialis penyakit dalam juga.
Ada juga 5 poin penting yang dapat saya ambil dari tayangan tersebut, antara lain 1. Orang yang sehat dan selalu berolahraga kadang-kadang respon imunnya berlebihan yang membuat zat peradangan menjadi berlebih. 2. Orang yang sehat dan berolahraga minimal 150 menit per minggu dapat membantu melewati masa kritis dengan cepat tanpa memperluas peradangan parunya. 3. Bagi olahragawan, kapasitas paru-parunya besar dan luas serta lebih bagus daripada orang yang tidak olahraga. Kondisi jantungnya pun sangat sehat. Itulah yang membuat saturasi oksigen masih baik. 4. Pola hidup sehat mampu menyelamatkan atau minimal meminimalisir kerusakan paru-paru yang parah. 5. Pola hidup sehat dan seringnya berolahraga juga mempercepat penyembuhan dari sebuah penyakit. Demikian hal-hal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.